Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala as-sanfu tsani minasyatahi kalimatun ghairu mafhumatin laha zawahiru ra'iqatun wa fiha ibaratun ha'ilatun wa laysa wara'aha ta'ilun. Bahagian yang kedua daripada syatah. Syatah itu perkataan yang tidak dipahami. Jamaah. Tempo hari saya menyampaikannya ibarat orang mengigau. Perkataan itu keluar begitu saja. Orang mengigau tidak pernah memikirkan apa yang dia ucapkan. Orang dia tidur. Nah, syatah itu mirip-mirip seperti itu. Jamaah. Jadi, kata Imam Ghazali, laha zawahiru ra'iqatun. Bagi kalimat-kalimat itu secara zahir, kalau kita lihat, kalau kita dengar, lihat itu maksudnya perhatikan. Kalau kita dengar ucapan itu, ra'iqatun, menarik. Cakap itu menarik sekali. Wa fiha ibaratun ha'ilatun. Ungkapannya ha'ilatun, menimbulkan rasa takjub. Ha'ilatun itu asal kata hala yahulu, maknanya adalah kagum. Sangkinkan kagumnya, kita menjadi di luar kesadaran. Makanya sering diartikan atau memang diartikan hala yahulu itu huru hara. Nah, jadi ungkapannya menimbulkan rasa takjub kita, mengagumkan, hebat kita rasa. Tetapi walaisa wara'aha ta'ilatun. Kalau ditengok dengan seksama, perkataan itu tidak ada gunanya. Ini mau hati-hati. Ya. Jadi kalimat-kalimat yang berbahaya, Tuhan berada di dalam hatiku. Macam mana maksudnya ini? Lantas kita pun kagum sama yang bilang begini. Ini makrifatnya luar biasa, tak terdekat ini. Kalau begini ini, kita suka. Ini kalimat yang zahirnya menarik, ungkapan yang menimbulkan hailah kekaguman, walaysa wara'aha ta'ilah. Tapi tak ada guna di sebalik itu. Ini jangan mudah-mudah. Wa dzalika im an takuna ghaira mafhatin indaka iliha. Kalimat-kalimat seperti itu ada kalanya yang mengucapkan sendiri pun tidak mengerti apa maksudnya. Bal yasduru an khabatin fi aqlihi. Bahkan boleh jadi kalimat itu yasduru, muncul, timbul an khabatin, dari kekacauan pikirannya. Yang tak mampu lagi dia, itu maka dulu-dulu mungkin sekarang pun masih ada ngaji sifat 20 bisa gila. Macam mana ngaji bisa gila? Mungkin fikirannya khabtun fi aqlihi. Sudah kacau pikirannya.
Wa tashwishin fi khayalihi. Ini pun sama artinya, tapi tashwish itu artinya adalah gangguan. Fi khayalihi, dalam imajinasinya, dalam pikirannya, jemaah. Ya. Liqillati ihatatihi bimakna kalamin qara'a sam'ahu. Atau qara'a sam'ahu. Itu qara'a sam'ahu. Liqillati ihatatihi bimakna kalamin qara'a sam'ahu. Boleh. Sam'ahu boleh. Yang megang kitab kalau sam'ahu itu menjadi maf'ul, fa'il qara'a kalamin. Kalau sam'ahu menjadi fa'il dari qara'a. Lebih tepatnya itu dibaca qara'a sam'ahu. Karena liqillati ihatatihi. Karena kurang ilmunya. Bimakna kalamin, dengan pengertian ucapan. Yang ucapan itu qara'a sam'ahu. Mengetuk pendengarannya. Artinya karena kurang ilmu dia terhadap perkataan yang dia dengar. Itu maka saya pribadi dalam pengajian kita ini, saya buka kesempatan untuk berdialog. Minta izin saya, apa yang Anda terangkan tadi itu, maksudnya apa? Mesti begitu. Karena kadang-kadang yang kita maksudkan ini, yang didengar orang dan difahami mereka itu. Selesailah pengajian, itulah terus dibawa dia. Aku ngaji sama dia, ininya maksud dia. Padahal kita tak begitu. Jamaah. Wahadah wal aksar, inilah umumnya kebanyakan. Makanya hati-hati dalam kita mendengar. Kita mesti tanya, kok agak tidak pas saya rasa ni. Saya minta izin, tanya. Jangan diam. Ya. Wala faidata, bukan. Wa imma an takuna mafhatan lahu walakinnahu la yaqdiru ala tafhimiha wa iradiha bi ibaratin tadullu ala dhamirih. Atau boleh jadi kalimat-kalimat yang menimbulkan kekaguman tadi dia faham, tetapi dia tidak sanggup memahamkannya dan menjelaskannya dengan ungkapan yang tepat yang menunjukkan isi hatinya. Kadang-kadang begitu, jemaah. Jadi macam kita lah. Kau dari mana? Dari sana. Singgah kalian ke kedai makan ini. Singgah. Waktu kalian singgah, kalian beli menu yang ini. Beli. Cemana rasanya? Cemana ya mau dibilang ya? Enak kali lah. Memang agak-agak asam gitu. Tapi asamnya bukan asam. Cemana ya? Itu. Tak jarang kita demikian, jemaah. Nah, terkait dengan agama pun terkadang begitu. Dia mengerti maksudnya, tetapi tidak bisa mengungkapkannya liqillati mumarasatihil ilmah. Karena sedikit sekali keterampilannya dalam ilmu itu. Sedikit sekali kebiasaannya dalam ilmu. Dia kurang perhatian, jemaah. Kurang pengetahuannya. Wa adami ta'allumihi. Dan dia tidak mempelajari tariqat ta'biri, cara mengungkapkan anil ma'ani, makna-makna yang terkandung di dalam fikiran kita, bil alfadir rasyiqati, dengan menggunakan perkataan-perkataan yang menarik. Jadi kadang ada dalam hati dia faham dia agama ini, tapi nggak bisa dia mengungkapkannya. Aku tahu, tapi mau bilangkannya payah kali. Cuma anehnya awak, tapi kalau gosip lancar kali. Ini yang buat kita heran. Kalau gosip, tapi kalau nanti apa maksud kau? Ngerti aku yang disampaikan Bapak itu, tapi cemana aku mau bilangnya ya? Ya bilang aja lah, sudah. Itu kenapa? Kenapa begitu? Mumarasatil ilmi, karena kurang ilmu. Kedua, ada muta'allum,
tidak belajar cara mengungkapkan. Kesudahan dia ucapkan dengan perkataan-perkataan yang menimbulkan keraguan, kesangsian. Ini makanya hati-hati jamaah penting. Walau saya sudah tua, udah umur 60, 70, 80, kalau pikiran masih sehat, tetap saja penting itu. Meskipun kadang-kadang bahasa kita tidak mampu menampung pengertian daripada bahasa lain itu. Jamaah. Kadang-kadang begitu. Macam atau kadang-kadang tak ada dalam bahasa kita, atau ada dalam bahasa kita, tak ada dalam bahasa dia. Kadang-kadang begitu. Ini perlu belajar pula. Seperti dalam bahasa Inggris nggak ada mengamuk. Asal kata amuk itu nggak ada dalam bahasa Inggris. Jamaah. Bukan marah, marah ada. Ngamuk itu apa bahasa Inggrisnya? Nggak ada. Seperti bahasa Arab, tak ada durian. Tak ada rambutan. Tak ada jengkol. Itu tak ada. Jamaah. Seperti bahasa kita, tak ada komputer. Mana ada bahasa kita komputer? Komputer itu bahasa Inggris. Yang betul bus, bus, bis. Bus. Kan? Itu mana ada bahasa kita, itu bahasa Inggris. Jamaah. Bus bahasa Inggris bacanya bus. Kadang-kadang kita sebutnya sini bis. Duit bahasa Belanda. Duit itu artinya uang receh. Jamaah. Kalau bahasa kita uang, bukan uang. Uang. Kan? Mana ada azan bahasa Indonesia? Azan itu bahasa Arab, nggak ada tampung. Orang itu bukan dari kita, kan dari Arab. Azan itu dari Arab. Perintah agama. Agama membahasa Arab, kan ya azan. Kita tak ada. Dulu ada. Bang. Tapi sekarang kita pakai bahasa Arab pula. Jadi kadang-kadang begitu. Makanya perlu kita terampil dalam pengetahuan. Perlu belajar cara mengungkapkan. Lah dia nggak punya itu. Tahu-tahu mengungkapkan masalah sensitif dalam agama. Kesudahan orang jadi membingung. Cara dia itu membingungkan orang. Ya. Walau faidatil hadzal jins minal kamil anna yushawishul quluba wa yadhashul uqula wa yuhirul adhana aw yahmilu ala an yufahma minha ma'anin ma uridat biha wa yakunu fahmu kulli wahidin ala muqtada hawa wa tabi'ihi. Ini yang berbahaya. Tidak ada faedah perkataan jenis seperti ini kecuali yushawishu, menimbulkan keraguan pada kuluba, benak fikiran kita, wa yadhashul uqula, menimbulkan kedahsyatan pada pikiran kita, wa yuhayyirul adhana, menimbulkan keheranan pada adhan sama. Ini namanya nanti atau tafsir dalam bahasa Arab. Au yahmilu ala aini faham min ma'an ma'urid biha, atau menimbulkan pemahaman tidak seperti yang dimaksud oleh pembicara. Nggak ada aku bilang gitu. Nggak, sama sekali nggak ada. Aku bilang gini aja. Ya. Sehingga ketika perkataan itu disampaikan kepada orang, masing-masing orang memahaminya sesuai dengan kemauannya sendiri. Itu makanya saya selalu mengatakan, ayo apa yang mau disampaikan? Sebab apa yang saya sampaikan boleh jadi tidak itu yang kita fahami. Bukan maksud saya, paham kita mesti ikut paham saya. Tidak. Tidak. Mestilah apa yang saya sampaikan kita fahami dulu, walau mungkin kita tidak setuju. Nah, ini kalimat-kalimat orang-orang seperti ini, jamaah. Ketika dia sampaikan, maka nanti orang yang mendengar memahami sendiri. Masing-masing. Ini berbahaya. Ya, nanti akan dicontohkan oleh Imam Ghazali di bawah. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ma haddas ahadukum qauman bi haditsin la yafhamun illa kana sinata alaihim." Tidaklah perkataan yang kalian sampaikan kepada siapapun. Kalau kalian bercerita, mereka tidak faham apa yang kalian sampaikan, kecuali tiada lain, itu akan menjadi fitnah.
akan menjadi fitnah. Apa pula ini yang dibilangnya? Tak suraku Ahmad. Itu menjadi fitnah. Sebab itulah dipentingkan tadi klarifikasi. Kita jangan terima-terima saja, termasuk pengajian dengan saya ini, termasuk jamaah. Tanyakan. Minta penjelasan lebih lanjut. Karena tiba-tiba saya bilang, ada tempe itu, nak hitam dia, sedap kali. Apa rasa tempe kalau kita makan? Goreng, apa rasa tempe? Wah, ini tempe, ya kita makan tempe bacem, sedap sekali. Kan orang nggak tahu apa tempe bacem. Macem-macem tahu. Bacem apa pula itu? Ya, saya mesti terangkan. Saya mesti terangkan apa itu tempe bacem. Gulai apa nih Pak? Gulai lemak. Ya gulai enaklah lemak. Tapi di dalam orang Melayu, gulai lemak itu bukan sekedar lemak. Dia mesti jelaskan. Saya tidak menjelaskan gulai lemak, kesudahan saya jelaskan kepada istri saya menurut pemahaman saya. Dan waktu istri saya masak gulai lemak, ditambahnya lemak-lemak macam untuk sop tu jemaah. Inilah gulai lemak. Kok disalahkan saya? Kan gulai lemak. Inilah dia. Jadi rupanya lemak dalam gulai lemak Melayu lain maksudnya. Ya mestilah diterangkan. Kira-kira begitu untuk pemahaman. Sebab dalam agama nanti banyak yang begitu-gitu. Jemaah. Banyak yang begitu-begitu yang kita anggap, masyarakat anggap, wah inilah ilmu sebenar. Hati-hati. Nabi Muhammad SAW mengatakan, apa kata Rasulullah? Kallimun nasa bima ya'rifuna wada'u ma yunkiruna. Aturidu an nukadzaballahu wa rasuluh. Kalau kalian cakap-cakap dengan orang, cakaplah sesuatu yang sudah biasa mereka tahu. Jangan cakap aneh-aneh yang selama ini mereka tolak. Wada'u ma yunkiruna. Jangan. Kalau mau juga sampaikan begitu, siapkan dulu lahannya. Ibarat kalau kita nanam bibit, bersihkan dulu lahan itu, baru tanam. Ini tiba-tiba dicakapkan. Mau kalian Allah dan Rasulnya didustai masyarakat hanya karena mereka salah paham oleh cakap kita. Mau kalian? Kata Rasulullah kira-kira begitu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Jamaah. Makanya hati-hati. Kita bincang agama ini pun hati-hati. Ya. Wa hadza fima yafhamu sahibu wa la yablughu aqlul mustami'. Fa kaifa fima la yafhamu qailuhu. Ini, kata Imam Ghazali, yang dimaksudkan oleh Rasulullah ini, hati-hati menyampaikan perkataan-perkataan seperti itu. Itu yang menyampaikan ngerti. Sementara pendengar belum sampai akalnya. Belum sampai. Macam mana pula lagi kalau yang membilangnya, yang mengatakannya tidak mengerti apa yang dia cakapkan. Nah, ini mau hati-hati. Malam macam kita menceritakan peristiwa Rasulullah dibedah oleh malaikat Jibril. Itu mau hati-hati menyampaikannya. Ya, macam mana tu Pak? Katanya, macam mana? Kita harus jelaskan. Jangan sembarangan ya. Nah, ini fatwa Imam Ghazali. Fa in kana yafhamul qailu dunal mustami fala yahillu dzikruhu. Apabila yang mengucapkan mengerti apa yang dia katakan, tetapi pendengar menurut perkiraan dia tidak akan mengerti, maka tidak halal dia menyampaikannya. Nah, itulah hati-hati kita, jemaah. Tidak halal kita menyampaikannya. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena bisa menimbulkan salah faham. Sampai Nabi Isa mengatakan, la tada'ul hikmata 'inda ghairi ahliha fatadlimuha wa la tamna'uha ahlaha fatazlimuhum. Kunu qattabibir rafiqi yada'ud dawa'a fi mawdi'id da'. Jangan kalian sampaikan hikmah itu kepada yang bukan ahlinya.
maka kalian seakan-akan zalim terhadap hikmah itu. Dan jangan kalian pula tidak menyampaikan hikmah itu kepada orang yang bisa memahaminya. Berarti kalian menzalimi mereka. Jadilah seperti dokter yang rafiq, yang mungkin diterjemahkan situ yang akrab. Ya, jadilah seperti dokter yang rafiq, yang akrab dengan kita, yang penuh kasih sayang. Yadha'u dawa'a fi maudhi' iddah. Dia memberikan obat sesuai dengan penyakitnya. Itu maka kadang-kadang guru-guru kita itu menghalangi kita. Yang ini jangan sampaikan. Yang ini jangan sampaikan. Seterusnya dalam ungkapan lain, man wada'al hikmata fi ghairi ahliha jahila wa man mana'a ahla zalama innal hikmati haqqan wa inna laha ahlan fa'ti kulla di haqqin haqqah. Siapa yang menyampaikan hikmah, kalam-kalam hikmah, kalam-kalam bijak, kalam-kalam atau perkataan-perkataan yang menunjukkan kekaguman kepada sesuatu, tapi dia sampaikan bukan kepada orang yang pantas mendengar, berarti yang menyampaikan ini adalah orang bodoh. Jamaah. Tapi kalau tidak disampaikannya kepada orang yang bisa faham, berarti yang tidak menyampaikan ini orang zalim. Karena setiap hikmah itu ada haknya. Ada orang yang pantas memilikinya. Maka berikanlah segala sesuatu sesuai dengan haknya. Jamaah. Itu maka cara sekolah dululah. Ilmu yang sama tapi cara menyampaikannya berbeda. Anak SD lain, SMP lain, SMA lain, perguruan tinggi lain. Padahal ilmunya sama, tapi cara menyampaikannya berbeda. Dulu anak SD kelas 1 selalu yang menjadi gurunya adalah kepala sekolahnya. Karena kalau masuk itu pasti nangis. Nangislah, takutlah kepala sekolahnya. Jamaah. Sekarang pula kalau kelas 1 emaknya ikut sekolah. Sampai berebut-rebut kursi. Jamaah. Lain situasinya udah. Nah, jadi ini harap difahamkan dengan benar. Ala qadri uqulihim, sesuai dengan kemampuan mereka. Sampaikan dengan bahasa mereka. Dengan kemampuan mereka. Nggak bisa sembarangan. Sama sekali tidak bisa. Dia mesti pandai kita menempatkannya. Kalau tidak, kelirulah. Jadi mau hati-hati. Berikutnya adalah tomat. Wa amma tomatu fa yadkhuluha ma dzakarnahu fi syathi. Adapun tomat itu masuk jugalah dia. Itu tomat ini pemutaran perkataan-perkataan agama. Itu lebih kurang sama juga dengan syatah. Wa amrun akharu yakhussuha. Cuma secara khususnya tomat itu adalah sarfu alfadhi syar'an dhawahirihal mafhumah ila umurin batinah la yasbiqu minha ilal afhami faidatun. Tada'bil batiniyati fit ta'wilati. Yaitu tomat itu adalah memutar perkataan-perkataan agama dari yang zohirnya mudah kita fahami menjadi perkara-perkara batin. Padahal tidak ada faedah seperti itu. Tak ada faedah, jemaah. Jadi sebetulnya perkataan itu zohirnya begini, jelas. Jelas, mudah. Tapi oleh seperti kelompok batiniah di dalam Islam. Dalam Islam ini ada kelompok batiniah. Asik cerita, batin saya semua batin. Kesudahan ayat Quran, hadis Rasulullah mereka fahami secara batin. Itu mereka jemaah di antaranya. Jadi padahal secara zahir kalimat ini jelas, ini maksudnya. Tapi mereka putar kepada batin sehingga tiada faedah. Imam Ghazali mengatakan wahada aidun haramun, ini hukumnya haram. Perkataan seperti ini haram, bahayanya besar.
Karena setiap perkataan apabila diputar balikkan dari maksudnya yang zahir tanpa bighairi i'tisamin. Itu kata Imam Ghazali. Tanpa berpegang teguh kepadanya. Yang dapat kita peroleh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak berpegang teguh kepada itu, kita putar balik. Maka itu berbahaya. Wa min ghairi daruratin, tanpa ada keperluan yang dapat diterima secara akal, maka iqtada dzalika butlana thiqati bil alfazi. Kita akan berakibat bahwa maksud perkataan ini bukan yang sebenarnya. Kita menjadi tidak percaya kepada kata-kata itu. Jamaah, ini mau hati-hati. Karena kalau sudah masuk dia ke batiniah, maka perkataan itu menjadi berubah makna. Tidak seperti yang diajarkan agama, yang timbul nanti kacau balau. Mari kita teruskan. Wa tasqutu minhu manfaatu kalamnya subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu. Akibatnya tidak bermanfaat firman Allah dan sabda Rasulullah Muhammad SAW. Saya pernah pula cerita sama kita. Gudeg. Apa gudeg? Gori. Bukan nangka. Kan dah kena marah aku dah sama ibu. Enggak lah, nangka manis ya tidak. Pas nih. Artinya setiap perkataan ada sesuatu yang segera kita fahami. Ini dia. Itu nggak bisa balik. Begitu aku bilang, bukan nangka. Segera paham kita. Itu maksud. Alhamdulillah nih. Itulah dia. Itu dia. Jadi setiap perkataan segera paham kita. Ini dia. Enggak lah, nangka manis. Gori tak manis rupanya. Aku kasih gula. Itu dimaniskan. Tengok. Itulah dia. Artinya setiap perkataan ada segera ini kita faham. Tahu-tahu oleh kelompok batiniah yang suka membatin-batin, dimaknakannya lain. Dimaknakannya lain. Awak kasihlah gudeg sama orang Medan. Langsung mulut orang Medan ini kan lancip-lancip. Kolaknya nih, katanya. Kolak. Padahal itu masakan paling enak bagi orang Jawa. Khususnya Jogja, jamaah. Tidak semua Jawa. Dihidangkanlah sama dia pecel lele. Kawannya udah makan semua, dia belum. Kenapa? Nunggu pecel. Nah, itu bukan cerita pengalaman jamaah aku, bukan pengalaman aku. Pengalaman jamaah aku, saya tunggu Ustaz, katanya. Orang-orang ku tengok udah makan, kena aku nunggu pecelnya, katanya. Karena begitu disebut pecel lele, yang segera faham kita di sini adalah pecal. Padahal nggak ada pecal-pecalnya sama sekali. Sama sekali nggak ada pecal-pecalnya. Pergi awak ke Jawa Barat, nggak ada tape sana. Carilah tape, nggak ada. Yang ada peyem. Padahal peyem itu ya tape, cuma kering. Sampai satu ubi itu jamaah. Nah, kalau kalian potong-potong sini kecil-kecil, ubi kering. Kalau di kedai-kedai itu biasa jualnya gantung-gantung tuh jamaah, menunjukkan estetiknya. Aku sekilo pun sanggup makan ini. Sikit-sikit lah, tidak sekali-sekala satu embas pula. Hebat Ustaz tuh, sekilo dia sekeranjang pun sanggup. Jamaah kan. Macam orang nanya kita. Ini aku mau contohkan batinnya lagi. Kita makan sebetulnya berapa suap? Satu suap. Nah, kan ini bahaya kalimat satu suap ini. Ini bahaya, kalimat satu suap ini bahaya. Kira-kira begitu nanti ke agama. Sampai waktu kita insya Allah mudah-mudahan. Contoh ayat Al-Quran nanti jemaah. Satu suap. Mana kenyang satu suap. Tengok ini kalimat yang berbahaya. Karena segera dipahami orang kalau makan itu cuma satu
Suap. Padahal yang kita maksud bukan itu. Siapa yang sekali makan 2 suap? Ya satulah, satu dulu selesai, satu lagi selesai. Itu. Kalimat-kalimat seperti contoh-contoh ini jangan mudah diucapkan dalam kaitannya cerita agama. Kalau cerita lain ya mungkin bahayanya tidak ya, kalaupun bahayanya lucu-lucu atau salah paham saja. Tapi kalau dalam agama dia bisa berbahaya. Yang saya kadang tidak mengerti jamaah. Ada orang nggak mau makan, minta izin saya nih, tomat. Tak mau dia makan tomat. Jangankan makan tomat, dihidangkan tomat, lari dia cicing. Macam ada trauma dia kepada tomat. Nah, tak mau dia makan ikan lele. Karena mungkin ada trauma dia. Apa? Kita tak tahu. Ada orang tak mau makan ayam kampung yang liar tuh. Tak mau dia aja, Mak. Nah, tak mau dia. Nah, artinya, nah kalau balik ke agama, bahwa memanglah tak bisa kita paksakan. Nah, bahasa saya paksakan. Apa yang boleh jadi kita fahami dan benar menurut Rasulullah. Tapi kita sampaikan dengan semudah itu kepada orang lain. Nah, ini hati-hati. Ya. Ada lagi ayat Al-Qur'an. Ada lagi ayat Al-Qur'an surat Qasas ayat 31. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Alqi asak." Alqi asak. Campakkanlah tongkatmu. Campakkanlah tongkatmu. Ai kullu ma tatawakkau alaihi wa ta'tamiduhu mimma siwal azza wa jalla. Fayanbaghi an tulqiyahu. Diartikan oleh kelompok yang salah ini, padahal maksud ayat ini jelas, campakkanlah tongkat. Tongkat tahu tongkat? Tahu kan tongkat? Campak tahu? Buang. Ya udah, Nabi Musa pegang tongkat, campakkan kata Allah Ta'ala. Tapi mereka mengartikannya lain. Artikan, kata mereka, maksudnya bukan tongkat, tapi apa saja. Tapi apa saja segala sesuatu tatawakkau alaihi yang engkau bersandar kepadanya, ta'tamidu yang engkau berpegang kepadanya selain Allah, maka itu campakkan. Itulah maksudnya, kata dia. Padahal memang maksud semulanya Allah menyuruh Nabi Musa mencampakkan tongkatnya. Campakkan tongkat itu karena Allah akan mengubahkan tongkat itu untuk memakan benda-benda yang nampak kita ular dari tukang sihir. Itu maksudnya. Jadi tukang sihir itu membuat tali yang nampak kita adalah ular. Nampak orang masyarakat ular. Campakkan tongkatmu, biar tongkatmu memakan ular-ular itu. Tapi tahu-tahu ditafsirkan oleh kelompok-kelompok seperti itu, maksudnya adalah campakkan apa saja sesuatu yang menjadi sandaran dan peganganmu selain Allah. Campakkan itu. Betul tak itu? Kalimat itu? Betul. Kita tak boleh bergantung kecuali hanya kepada Allah, dan itu tauhid. Tetapi ketika ditafsirkan ayat ini, itulah maksudnya, maka itu menjadi salah. Nah, paham maksudnya nih? Kalimat itu betul, tapi ketika itu digunakan untuk menafsirkan ayat ini, jadilah salah. Contoh berikut lebih mudah. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, makan sahurlah kalian. Dalam memakan sahur itu ada berkat. Tahu-tahu diartikan mereka istighfarlah pada waktu sahur. Pertanyaan saya kepada kita, betul atau salah istighfar? Betul. Betul atau salah istighfar pada waktu sahur? Ya betul.
Apalagi waktu pagi. Tapi jangan ditafsirkan hadis Rasul, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada berkah. Ditafsirkan sahur di situ adalah istighfar. Itu yang salah. Kesudahan kita berpaham. Kalau orang awam, memanglah sahurnya makan nasi. Kalau macam kita, sahurnya ini cukup dengan istighfar. Baru kata kita yang awam ini, memang bedalah makom kita dengan guru kita ini. Guru kita tidak lagi makan nasi waktu sahur. Dia sudah istighfar saja. Tengok itu. Melarat-larat kemana-mana kaji itu jadi. Salut pula kita. Awak terangkan begini, awak pula disalahkannya nanti. Wajar kalau kau tak faham yang diamalkan guru kami. Karena kau tidak masuk dalam pengajian kami. Sebab guru kami itu tak macam kau lagi. Memang kau ustaz hebat kau. Tapi kau masih di bawah guru kami. Kau masih makan nasi, makan ini. Itulah nafsu kau tu masih rendah. Kalau guru kami itu istighfar yang dia makan subhan. Ini hadis. Kau tolak pula. Sahih ini, Bukhari Muslim. Kata. Awak makin ngeri lah dengar. Datang awak makin salutlah awak. Oh, mak ngajilah sama orang memang tinggi makom orang ni. Wa amsalu zalika. Dan contoh-contoh macam di atas itulah banyak. Hatta yuharifunal Qur'ana min awwali akhiri an zahiri. Sehingga mereka memutarbalikkan Al-Quran dari awal sampai akhir. Dari artinya yang zahir kepada makna batin. Wa an tafsiril manquli an Ibni Abbas radhiyallahu anhu wasairil ulama. Dan mereka memutarbalikkannya dari tafsir yang dapat diperoleh dari Abdullah bin Abbas dan dari seluruh ulama. Mereka putar-putar balik. Hati-hati jemaah. Ya, karena sekurang-kurangnya untuk menafsir Al-Quran itu perlu 25 cabang ilmu. Perlu 25 cabang ilmu. Awak yang satu tak siap-siap. Yang 25 pula. Ini mau bukan saya menakut-nakutkan kita, tidak. Kalau memang ahli, ayo silakan. Ini harap difahamkan. Nah, akan datang lebih luas tentang ini. Ya, akan datang lebih luas tentang ini jamaah. Masih melanjutkan cerita Fir'aun tadi. Masih melanjutkan cerita sahur tadi. Itu nanti insya-Allah akan diterangkan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.